Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, untuk tahun 2026 yang sebentar lagi akan kita masuki, ada beberapa pembaharuan terkait dengan pengelolaan kinerja. Kalau tahun 2024, pengelolaan kinerja masih fokus untuk kepala sekolah dan guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau sekolah negeri. Kemudian tahun 2025 ditambah dengan aktor baru yaitu pengawas sekolah. Boleh dilanjut slide-nya satu. Nah, maka di tahun 2026 ini Bapak dan Ibu, pengguna atau pengelolaan kinerja di tahun 2024 akan ditambahkan dua aktor baru, yaitu adalah guru ASN yang mendapat penugasan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta, sama juga dengan guru ASN yang mendapat penugasan sebagai kepala sekolah di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah swasta. Itu tambahan aktor yang baru yang pada tahun 2024 dan tahun 2025 sebenarnya sudah bisa mengerjakan di ruang GTK, namun memang pada saat dialirkan ke kinerja BKN ada tantangan, kendala UNOR-nya tidak sama karena di SIASN maupun kinerja BKN tidak mencatat NOR sekolah swasta. Itu adalah aktor yang baru, dan di tahun 2026 kami di tim pengelolaan kinerja Kemendikbud sudah mempersiapkan bersama tim BKN agar nanti data pengelolaan kinerja guru ASN maupun guru ASN yang menjadi kepala sekolah di sekolah swasta dapat dialirkan dengan baik. Itu aktor yang pertama. Nah, tambahan untuk tahun 2026. Tambahan yang kedua adalah Bapak Ibu guru kelas atau guru mapel atau guru bimbingan konseling yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan penugasan sebagai guru pendidikan khusus atau yang sering disebut sehari-hari GPK. Nah, GPK ini kedudukannya berada di unit layanan disabilitas pada Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, atau Provinsi yang pengelolaan kinerjanya di ruang GTK dan nanti dialirkan ke platform layanan kinerja di BKN. Nah, aktor yang tambahan ini juga posisinya sudah kami persiapkan dengan baik agar datanya bisa mengalir dari ruang GTK ke platformnya BKN. Nah, ini dua aktor baru dan mohon sedini mungkin Bapak Ibu di Balai Guru Penggerak, Balai Besar Balai Guru dan Tenaga Kependidikan, Balai Besar Mitra Pendidikan maupun di Balai Besar Penjaminan Mutu, Balai Penjaminan Mutu dapat membantu mempersiapkan tambahan aktor yang baru ini. Nah, Bapak dan Ibu, dari sisi prinsip dasar pengelolaan kinerja tahun 2026 tetap mengedepankan pada aspek kemudahan, kebermaknaan maupun dalam rangka transformasi layanan pembelajaran untuk bermutu untuk semua. Jadi transformasi yang pertama adalah SKP-nya setahun sekali, kemudian tidak perlu mengunggah di dalam platform ruang GTK, namun dengan cara dokumen-dokumen yang Bapak Ibu persiapkan tersebut dikomunikasikan langsung dengan atasan, dengan kepala sekolah di satuan pendidikan Bapak Ibu. Sebagai contoh, ketika Bapak Ibu menyusun RPP, maka RPP tersebut dapat didiskusikan, dapat minta masukan, dapat minta feedback kepada rekan sejawat maupun kepala sekolah secara langsung di sekolah tersebut tanpa perlu diunggah. Nah, pengembangan kompetensi juga tidak lagi berbasis poin, tetapi pengembangan kompetensi berbasis pada kebutuhan pengembangan kompetensi yang Bapak Ibu butuhkan berdasarkan hasil refleksi kompetensi maupun hasil assessment yang pernah Bapak Ibu lakukan.
Sehingga kembali lagi transformasi pengelolaan kinerja ini mudah, bermakna, dan bermutu untuk pendidikan, bermutu untuk semua. Lanjut Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana atau apa tipologinya terkait dengan pembaruan ini? Yang pertama, untuk Bapak Ibu yang dari tahun 2024, kepala sekolah di sekolah negeri, guru di sekolah negeri, eh, sesuai dengan kebijakan baru tentang beban kerja guru, ada namanya guru yang mendapat penugasan sebagai koordinator pengelolaan kinerja. Jadi nanti tim kinerjanya di Bapak Ibu Kepala Sekolah di sekolah negeri dapat dibantu dengan salah seorang guru yang mendapat tugas tambahan ini. Namun memang dilakukan di luar platform. Nah, guru yang di sekolah negeri, pejabat penilainya tetap kepala sekolah, langsung mengerjakan di ruang GTK, datanya nanti dialirkan di kinerja Bapak dan Ibu. Nah, kalau mengenai pengawal kepala sekolah di ASN, tim kinerjanya tetap yaitu pengawas sekolah yang membina sekolah tersebut. Jadi Bapak Ibu, nah ini dapat diketahui di mana? Dapat diketahui di Simtendik pada saat operator Simtendik melakukan plotting sekolah binaan. Jadi di sekolah binaan itu Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa nanya pengawas sekolah saya siapa, yang membina saya siapa. Nah itu nanti posisinya akan menjadi tim kinerja, pengelolaan kinerja kepala sekolah. Nah sedangkan untuk pengelolaan kinerja pengawas sekolah, tim kinerjanya adalah kabid atau kasih atau salah satu pengawas, biasanya adalah korwas, dan ini diplotting di dalam Simtendik. Namun untuk pengawas sekolah, guru kepala sekolah ASN yang mendapat penugasan atau redistribusi di sekolah swasta, tim pejabat penilainya adalah kepala dinas termasuk GPK, itu adalah pejabat nilainya GPK, sedangkan tim kinerjanya untuk guru kepala sekolah ASN di sekolah swasta, untuk kontak gurunya, tim kinerjanya adalah kepala sekolah tersebut, baik kepala sekolah yang berstatus ASN maupun kepala sekolah yang berstatus pegawai tetap yayasan. Bapak Ibu, karena tugas kepala sekolah ini nanti adalah memberikan rekomendasi atas rating dan predikat kinerja di setiap penilaian, yaitu bisa penilaian periodik atau penilaian akhir tahun. Nah, sedangkan guru pendidikan khusus yang berkedudukan di ULD Dinas Pendidikan, untuk tim kinerjanya adalah koordinator ULD. Kalau jumlahnya banyak bisa ditambahkan dengan salah seorang kabid, bisa jumlahnya kalau tim kinerjanya masih nggak cukup bisa ditambahkan salah seorang kasih di dinas tersebut. Nah, mengerjakannya di mana Bapak dan Ibu? Guru ASN dan kepala sekolah ASN di sekolah negeri itu 100% di ruang GTK berdasarkan data yang dialirkan dari Dapodik. Jadi data Dapodiklah yang menjadi basis data ruang GTK. Nah, sedangkan pengawas dan guru kepala sekolah ASN di sekolah swasta mengerjakannya berdasarkan aliran data Simtendik untuk bicara plotting, tetapi nanti mengerjakannya di ruang GTK. Sedangkan untuk guru pendidikan khusus ada dua platform yang terkait. Yang pertama namanya SIM GPK, di mana itu akan ada plotting tim kinerja sama ruang GTK. Nah, landasan kebijakan atas pengelolaan kinerja ini yang sebelumnya diatur dengan Kep Dirjen, baru saja keluar keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 271 tentang pedoman pengelolaan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Judulnya adalah pendidik dan tenaga kependidikan karena cakupannya sekarang sudah lebih luas. Dan nanti dilengkapi dengan surat edaran bersama BKN dan Menteri Pendidikan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, ditambah buku panduan nanti untuk masing-masing aktor yang tadi saya sebutkan. Lanjut, Mbak. Nah, bagaimana dengan kepala dinas yang menjadi pejabat penilai untuk Bapak Ibu yang kepala sekolah atau guru ASN di swasta, kemudian guru pendidikan khusus dan pengawas? Maka
Yang pertama harus dipastikan Bapak Ibu Kepala Dinas membuat SKP di kinerja BKN yang selanjutnya dialirkan ke ruang GTK. Nah, SKP-nya apa atau RHK-nya apa? Nah, RHK di kinerja itu sudah kita diskusikan dengan BKN, ada 3 RHK yang masing-masing akan digisgeding. Kalau Bapak Ibu guru kepala sekolah ASN di sekolah swasta, maka RHK-nya kepala dinas adalah meningkatnya pemerataan dan kualitas sumber daya guru dan kepala sekolah melalui penugasan guru ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Dan itu sifatnya sudah tinggal mengklik di kinerjanya sudah didesain oleh tim BKN. Kalau untuk GPK, RHK-nya Kepala Dinas di kinerja BKN, meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan inklusif melalui penguatan ULD dan penugasan GPK, sedangkan pengawas sekolah terlaksananya transformasi pembelajaran yang tercermin pada rapor pendidikan daerah melalui pendampingan satuan pendidikan. Ini tidak berbeda dengan RHK tahun 2025. Jadi Bapak dan Ibu minta tolong Bapak Ibu di BPMP, di BGTK maupun di kantor BGTK untuk mengkomunikasikan bahwa untuk 3 aktor ini itu dimulai dari Kepala Dinas membuat RAK di kinerja BKN, tidak perlu mengetik karena di kinerja BKN sudah disetting oleh tim teknis BKN maupun dari tim Kemendikbud. Jadi 3 RHK ini sudah tersedia. Lanjut Bapak dan Ibu. Nah, sekali lagi menegaskan atau menyampaikan bahwa pengelolaan kinerja ini adalah salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sekaligus implementasi dari Permenpan 6 tahun 2022 maupun Permenpan 1 tahun 2023 dalam langkah mendorong pendidikan bermutu untuk semua melalui akselerasi karir dan pengembangan kompetensi guru. Lanjut Bapak dan Ibu. Nah, tipologi pembaharuan ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yang pertama adalah pengelolaan kinerja ini didesain untuk memudahkan, tetapi tidak menghilangkan makna dan kepentingan transformasi pembelajaran maupun kepemimpinan pembelajaran untuk mendukung pendidikan bermutu untuk semua, sehingga kewajiban Bapak Ibu sebagai ASN dalam konteks manajemen pengelolaan kinerja tetap jalan, maupun dalam konteks pengelolaan kinerja mendukung transformasi pembelajaran tetap jalan. Yang sebelumnya membuat SKP sesuai dengan periode semesteran pembelajaran, sekarang disederhanakan cukup sekali dalam setahun. Yang sebelumnya perlu mengunggah bukti dukung RPP dan sebagainya tidak perlu, namun tetap harus ditunjukkan, dikomunikasikan untuk mendapatkan saran, arahan, dan input dari atasan langsung. Sama yang ketiga, pengembangan kompetensinya tidak lagi berburu sertifikat, berburu surat keterangan, tetapi berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi dari masing-masing Bapak dan lanjut. Nah, ruang GTK ini adalah salah satu ekosistem dari rumah pendidikan Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan akses di pendidikan, dan ini sebenarnya sudah disosialisasikan beberapa kali. Lanjut Bapak dan Ibu. Nah, tadi yang saya sebut mudah itu adalah tidak perlu menyita waktu, sehingga layanan Bapak Ibu di dalam kelas tidak terganggu, sehingga juga tidak ada proses mengunggah dokumen yang seringkali ada kendala teknis, kendala internet. Nah, bermakna ini maksudnya adalah indikator kinerjanya itu menggunakan indikator yang relevan berdasarkan hasil asesmen nasional, yaitu 8 subindikator layanan pembelajaran maupun 8 untuk kepala sekolah, 8 subindikator kepemimpinan pembelajaran. Sedangkan bermutu harapannya dengan pendekatan praktek kinerja ini berdampak di layanan Bapak Ibu di satuan pendidikan maupun di dalam kelas. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini adalah surat edaran BKN yang menjadi dasar implementasi sistem informasi pengelolaan kinerja. Lanjut.
Ini adalah keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang Bapak Ibu bisa unduh dari link yang nanti tersedia di paparan yang akan dapat Bapak Ibu akses di microsite. Lanjut. Nah, apa yang membedakan pengelolaan kinerja guru dengan ASN yang lain? Satu yang jelas adalah pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, maupun GPK adalah tujuannya adalah upaya untuk pembelajaran, bukan hanya untuk konteks performance management sebagai alat kontrol maupun performance management sebagai alat pencapaian, tetapi fokusnya di transformasi pembelajaran. Maka secara teknologi Bapak Ibu, karena ini tidak bisa dilayani dengan platform yang lain, karena terkait dengan hasil asesmen nasional, rapor pendidikan, maka pengelolaan kinerjanya ini secara teknologi memang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.